Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Nurbaiti, mahasiswi dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang berjudul Nasionalisme di Arab. Jadi di sini makalah ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Sintari Daningrum, yang kedua yaitu oleh MA Ina Mirtanturi, dan yang bagian ketiga atau bagian terakhir itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan menyinggung pembahasan pada bagian yang pertama, yaitu mengenai latar belakang timbulnya nasionalisme di Arab. Jadi timbulnya nasionalisme di Arab ini disebabkan atau dilatar belakangi oleh gerakan Wahabi. Jadi gerakan Wahabi ini sendiri yaitu suatu gerakan agama yang memberontak terhadap Turki. Dan yang kedua yaitu adanya kaum terpelajar Arab yang saat itu berpaham modern. Kemudian ada lagi gerakan Pan-Arab yang saat itu mempunyai atau bercita-cita untuk mempersatukan Arab. Yang kemudian adanya pengaruh revolusi dari Prancis, yaitu adanya paham liberalisme dan egalit. Kemudian adanya gerakan Turki Muda yang mempunyai semboyan yaitu berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yaitu Turki. Nah, dalam sejarah gerakan nasionalisme di Arab ini sendiri, kita mengenal dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Husain dan Ibnu Aziz Ibnu Su'ud. Nah, dalam perjuangan Ibnu Aziz Ibnu Su'ud ini sendiri mendapat dukungan dari Inggris, karena Inggris ini mempunyai tujuan yaitu melenyapkan Husain. Tetapi pada perkembangannya Inggris ini gentar terhadap Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini sendiri dan anak-anak Husain yang mempunyai nama yaitu Abdullah dan Faisal. Nah, untuk meredam perjuangan Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini sendiri, Inggris ini mempunyai sebuah taktik kemudian melancarkan taktiknya, yaitu yang pertama membentuk daerah-daerah mandat di Palestina, Transjordania, dan Irak. Nah, ini bertujuan untuk menahan kekuasaan Abdul Aziz Ibnu Su'ud. Kemudian Inggris ini mengangkat Abdullah sebagai amir di Transjordania dan Faisal ini sebagai raja di Irak. Nah, taktik David Emperor yang Inggris lakukan atau yang biasa kita kenal politik adu domba. Nah, ini dilakukan Inggris agar adanya perpecahan antara Abdul Aziz Ibnu Su'ud dengan anak-anak Husain. Nah, Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini kemudian mengalihkan perhatiannya ke daerah selatan dan menyerang Yaman pada tahun 1934. Nah, dalam perang ke Yaman ini, Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini mendapatkan perlawanan dari Inggris. Nah, karena Inggris ini takut jika Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini akan menyerang di daerah Aden Puli di Inggris. Nah, oleh karena itu Yaman ini kemudian dijadikan negara merdeka oleh Inggris dan mempunyai fungsi sebagai negara landasan antara negara Su'ud dan negara Aden. Kemudian pada pemerintahan Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini banyak sekali perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa pemerintahannya atau masa pemerintahan Abdul Aziz Ibnu Su'ud. Nah, perubahannya itu dalam bidang modernisasi, banyak sekali modernisasi di tanah Arab, kemudian pembangunan jalan-jalan raya, kemudian banyaknya digunakan atau alat transportasi modern itu mulai digunakan pada masa pemerintahan ini Abdul Aziz Ibnu Su'ud ini sendiri. Kemudian dalam bidang kesehatan itu banyak diperbaiki. Kemudian dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan ini banyak ditingkatkan dan diperluas ke daerah-daerah yang belum terjamah oleh sistem pendidikan pada masa Abdul Aziz Ibnu Su'ud. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.